Para kandidat Pilpres 2024 saling sindir soal potensi kecurangan Pilpres 2024 saat berpidato di Komisi Pemilihan Umum pasca pengambilan nomor urut. Hal ini seakan membuat tensi politik mulai memanas sebelum memasuki masa kampanye dimulai. Ada momen menarik dalam acara pengundian nomor urut calon presiden, calon wakil presiden di Pilpres 2024 pada Selasa 14 November 2023 malam. Dalam pidatonya, masing-masing pasangan capres-cawapres menyuarakan kekhawatiran soal kecurangan pemilu. Awalnya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mendapat nomor urut 1 menyatakan siap mengikuti kompetisi pemilu 2024 dengan sportif. Namun mereka berharap pesta demokrasi kali ini berjalan dengan jujur, adil, penuh keterbukaan dan kebersamaan. Lewat pidato yang diwakili oleh Muhaimin, pasangan ini mengatakan pemilu ibarat pertandingan sepak bola yang harus disaksikan rakyat dengan penuh kegembiraan. Kepada seluruh masyarakat rakyat bangsa Indonesia, lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan tim masing-masing capres dan cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka. Sehingga ibaratnya rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan. Serta kekeluargaan, berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara. Amin. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat dan berhasil membangun. Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, insya Allah pembangunan akan lancar selancar-lancarnya. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mendapat nomor urut 2 mengatakan percaya pada penyelenggara pemilu. Sebab bagi Prabowo, jika pemilu dirayakan secara tidak adil, itu akan merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Jadi, saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur, kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Senada dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dalam pidatonya pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD juga menekankan perlunya demokrasi yang berjalan jujur dan adil. Ganjar menegaskan, arah reformasi harus dituntaskan dengan integritas yang menjauhi unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan
dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Lalu mengapa potensi kecurangan di Pilpres 2024 disinggung para kandidat di pidato politiknya? Menurut analis politik Panggi Siarwi Caniago, kekhawatiran kecurangan di Pilpres 2024 mencuat akibat Presiden Joko Widodo merestui putranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai cawapres Prabowo setelah adanya putusan perkara nomor 90 di Mahkamah Konstitusi. Kekhawatiran itu sesuatu hal yang wajar ya, bahwa memang perlu dicurigai, perlu diwaspadai bahwa berbeda ketika Gibran bertarung dengan Gibran tidak bertarung. Kondisi anak presiden yang maju itu sedikit banyaknya mempengaruhi peta politik kita, dan itu yang mengapa kemudian bukan soal Gibran, bukan soal Presiden Jokowinya, tapi soal bagaimana kekuasaan yang ada dalam genggaman di dalam kendali presiden, itu bagaimana kekuasaan itu tidak disalahgunakan nantinya. Dan fitur-fitur demokrasi kita, sistem politik kita itu belum settle untuk mengontrol, mengunci ketidakteraturan itu, potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, karena presiden punya kekuasaan, maka bagaimana kekuasaan itu digunakan secara benar. Termasuk bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh pengawas penyelenggara pemilu itu menggunakan kekuasaannya secara benar, dan begitu juga aparat penegak hukum, perangkat-perangkat TNI, Polri, kemudian ASN, kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemilu, ya, itu juga memastikan dengan kekuasaan yang mereka miliki, bagaimana kekuasaan itu digunakan secara benar. Nah, ini yang perlu dipastikan supaya demokrasi kita, supaya kualitas demokrasi kita itu adalah tidak menurun. Meski muncul kecurigaan kecurangan pemilu adalah hal yang wajar, dugaan kecurangan ini jangan sampai memicu ketegangan dan malah membuat polarisasi. Kini jauh lebih penting adalah mengupayakan pencegahan kecurangan Pilpres 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.